Halo guys, selamat datang di Tok Tok Tok. Siapa di sana? Wih, halo. Halo. Oh ya, kenalan dulu. Oke, siap. Kenalkan. Mungkin aku dulu ya. Ya, oke. Kenalin, namaku Izumi. Iya, Izumi bukan nama wibu. Ini asli nama dari orang tua ya. Mungkin orang tua saya wibu, tapi aku juga nggak tahu ya. Nggak tahu kenapa. Jadi nama saya Izumi, asal dari Klaten. Halo. Kalau nama aku Kodil, asal aku dari Bogor. Wih. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain sih, Mas? Wih, kayak hari ini kita bakal bermain sesuatu hal yang seru nih, Mas. Apaan tuh? Kita lihat di sini ada sebuah fishbowl berisi dengan pertanyaan Yoi. dan kita akan menjawabnya. Oke. Pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya ini adalah tentang serba-serbi menjadi Wibu. Gimana? Keren kan? Nah, oke. Langsung aja ya, kita mulai ya. Kita tos dulu. Oke. Salam wibu. Iya. Lanjut. Aku dulu apa kamu dulu? Atau dulu, kita Mas. Oke, boleh. Jepang ya, yang Jepang ya. Dari Jepang gimana tuh, Mas? Iya, gini. Jan Kenpo. Gimana enggak? Oke. Oke. Ya, langsung ya. Jan Kenpo. Jan Kenpo. Yes. Aku dulu, guys. Aku dulu. Oke, kita ambil. Bismillah. Apa nih? Agak deg-degan ya. Payo. Berasa dapat arisan ya? Wah, Bu Betty. Oh, bukan. Sorry. Lagi arisan. Sorry. Oh, ini. Pertanyaannya aku bacain ya, Mas. Nanti Oke. Mas silahkan jawab. Ada pengalaman paling lucu nggak pas lagi ikut event? Coba ceritain. Pengalaman lucu aku tuh waktu terakhir kali di daerah Solo Park, waktu itu dia ada Oh, sama iya. event Japan Holic. Oh, Japan Holik. Iya. Mhm. Waktu itu aku datang kan sama teman aku. Ya. Datang terus karena ngerasa seperti pengunjung biasa Iya, iya. NPC ya. Iya, ngerasa kurang gitu Iya, kan. jadi Akhirnya, NPC. Ya udah, akhirnya aku langsung ke meja stand merchandise. Iya. Bingung kan tuh, banyak pilihannya tuh. Wah, banyak koleksi iniannya nih, dari kaos terus sampai action figure segala macam sampai Mhm. iniannya. Temen aku nyeletuk. Gimana kalau kita beli bandok kucing? Waduh. Bando kucing. Iya, bando Tadi kucing. aku mau bawa sih, tapi waduh malu banget pakai bando kucing. Gitu kan. Iya, benar. Soalnya emang di situ banyak banget kan, dimana kayak yang Iya. perempuan anak kecil kan Iya, kucing iya. yang lucu-lucu gitu kan. Iya. Terus aku nyelotok, yaudah yuk beli bandok kucing juga. Waduh, terus Akhirnya dipakai ya. datang, iya terus pas lihat, wah yaudah nih, boleh nih, lucu, pakai, gelengin kepala, kring gitu kan, ada bunyinya, ada bandnya Iya. ternyata. Dilihatin Iya. orang-orang sekitar langsung, langsung ngedon tuh mental. Aduh punya lagi. Itu tuh kayaknya aku juga punya kan soalnya yang Iya. itu. Itu tuh menurutku jadi salah satu apa ya, tahap pertama ketika kita ke event Jepangan. Berani pakai itu, wah itu gila sih, itu next level ya. Kalau aku hal uniknya tuh waktu ketemu cosplayer. Kalau di Jepangan kan ada yang namanya cross Ya, dress. Nah, iya. iya kan. Salah tuh. Dia tuh aku ngikutin nggak ngikutin sih. Aku tuh posisi jalan mau ke kamar mandi. Ya, Aku jalan nih. Kan ada toilet cowok sama cewek. Dateng nih, cantik kan dia. ide. Bentar. Kok dia masuk ke cowok? Aduh, Iya, ternyata dia adalah seorang trap anjir. Jadi, wah parah sih itu. Apalagi dulu juga aku pernah foto hampir sama, itu juga aku salah manggilnya Mas. Ternyata Mbak. Waduh. Kebalik, malah mereka tuh yang meranin cross dress jadi cowok tuh malah lebih ganteng anjir. Waduh. Anjir ganteng banget ini kalau gue suka. Katanya cowok Gimana merasa ini? insecure gitu. Iya, anjir. Malah yang cewek-cewek insecure, cowok-cowok insecure. Kita lanjut ya, pertanyaan. Silahkan. Yuk. Oke, siap. Gaskan. Apa ya? Wih. Let's go. Wih. Apa ini? Tanya menarik banget nih mas. Apa? Itu barang paling mahal yang pernah dibeli. Aduh. Barang paling mahal di apa ya? Dari Jepangan ya berarti ya? Iya, identik dengan Jepang. Identik Jepang itu ada figur. Jadi teman-teman kalau teman-teman beli figur tuh
itu grade-nya macam-macam kan. Iya. Nah, paling mahal itu aku ada yang harga itu ketolan aku sih, kekilafan aku yaitu ada barangnya sekitar 1,2-an. Waduh, itu Itu totalitas sekali ya. hal paling bodoh yang pernah saya tak kepikiran 1,2 apa ya ini ya? Coba bisa dilihat Iya, doang cuma gitu kan. dilihat doang. HP mah dapat ini kan ya. Minimal dapat lah atau enggak dapat 2 malahan. Gitu. Jadi itu jadi barang termahal sih. Kalau Mas gimana sih? Kalau aku kebetulan waktu itu paling mahal itu beli kostum cosplay. Iya. Satu set itu 1,2 sih. Tapi emang cosplay itu mahal-mahal banget ya bajunya atau gimana sih? Sebenarnya tergantung juga sih. Karena popularitas animenya juga itu berpengaruh sama harganya. Oh, quality juga kan kayaknya. Quality terus Quality, ketersediaan warnanya segala macamnya. Bahkan waktu Jujutsu Kaisen tahu? Iya, tahu. Jujutsu Kaisen waktu movie-nya launch itu Iya. yang Nol, Ah. Jujutsu 0 ya. Itu wig-nya aja itu 400.000. Anjir, gila. Itu sih yang aku salut dari cosplayer ya. Mereka tuh rela ngeluarin uang banyak padahal anjir, mereka ada yang SMA SMP kan. Nah, itu. Ya, mereka dapat duit dari mana ini? Nah, rata-rata tuh makanya banyak sekarang tuh ibarat kayak home industry itu buat nyewain. Oh iya ya, daripada rent cost beli ya. kan? Iya daripada beli, tapi lumayan dia 200-300 tapi keren sih. Kalau next pertanyaan ternyata. Wih, silakan. Kita lihat Lanjut. dulu. Lanjut. Tapi kalau aku lihat yang cosplay tadi ya emang keren sih. Aku bener-bener salut sama mereka sih pokoknya. Best respect buat kalian yang cosplay, kalian luar biasa. Lanjut ya. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi ya. Jujur ya ini. Iya. Udah koleksi poster sama action figure apa aja? Aduh. Ayo ngaku, ini adalah pengakuan. Nggak mungkin kalau nggak punya poster seorang wibu tuh. Nggak mungkin. Kalau aku poster itu One Piece sih. Oh, One Piece, oke. Kebetulan emang kakak aku juga suka One Piece, jadi kita yaudah identik ya, kamar tuh pakai One Piece. Oh, berarti adik kakak tuh Iya. suka One Piece Aku ya? nyerempet Iya. ke dunia perwibuan karena kakak aku juga. Oh alah, ya emang dasar kakak tuh suka kayak gitu guys. Terus kalau action figure itu aku lebih ke Gundam plastik. Oh, ya. Kan ada yang suka koleksi kayak karakter anime gitu kan. Kalau aku lebih ke Gundam. Gundam ya. Yang bener nyebutnya apa sih? Gundam atau Gundam sih? Soalnya aku pernah dengar kalau nggak salah tuh Gundam ya, apa gimana sih Tergantung sebenarnya? aksennya juga sih. Ada nyebutnya kayak Gundam. Oh, ya malah Gundam Gundam. sama Gundam. Oh, Gundam. Oke, new insight nih. Kalau aku tuh poster pasti ada ya. Kalau sekarang kan karena tahu sendiri Wih, di Anya lovers. sedangnya Anya lover Anya waku sedang ada kan, sedang naik-naiknya ada poster Spy X Family, ada Yor, ada Anya tentunya. Terus kemudian karakter lain, kebetulan kan aku suka banget animenya Komi. Oh, Komi. Komi-san ya, Iya. Komi-san itu ada juga. Kalau untuk figur sejauh ini masih baru punya 2 aja sih. Niat ngoleksi juga iya sih. Yang satu ada punyanya karakternya itu namanya Yamabuki Saaya. Itu dari Bandori, Oh, Bang Bandori. Dream ya. Terus yang satu ada dari Sao Kirito. Wih, Wih, pasti dong Kirito. Oke, lanjut pertanyaan ya kali. Oke, sip. Silahkan. Ambil. Wih, Apa ini? ini pertanyaan lucu Apa nih. ini? Bagaimana awal mula kamu bisa menjadi wibu? Bagaimana, Mas? Jadi apa ya? Mungkin karena nama juga ya. Mungkin bisa jadi salah satu kenapa saya wibu ya. Tapi mungkin kalau aku mungkin nggak nyebut terlalu wibu juga. Tapi mungkin lebih pertama nonton anime ya. Nonton anime itu pertama kali waktu SMP. SMP itu ada tahulah film kebanggaan kita Kimi no Na wa. Wah, grafiknya kan epic, super epic lah. Kalau kata Pak Bondan, maknyus tenan kan Pada grafiknya. zamannya tuh emang paling the best. Iya, ya. paling the best. Dan di saat itu aku terkesima aja, wah animasi tuh bisa sebagus ini ya. Jadi teman-teman jangan lupa nonton Kimi no Na wa. Itu bisa bagus banget gitu. Terus akhirnya merembet ke anime lain, Dead Alive dan lain-lain. Itu di luar di luar anime yang mainstream kayak Naruto, One Piece atau Dragon Ball yang eksis di TV ya. Itu sih anime yang membuat aku jadi wah seru nih kayaknya hobi di Jepangan gitu. Kalau
Masnya sendiri gimana sih? Kalau aku ya sebenarnya ada salah satu sama yang tadi ya. Jadi Iya. waktu itu kan emang waktu kecil aku Hmm. ibaratnya ngelihat ke kamar kakakku kan. Iya. Dia ngoleksi komik terus ada poster anime gitu kan. Aku nggak tahu tuh itu apa. Nah waktu itu kebetulan emang waktu masih kecil belum bisa baca, akhirnya ya udah kan baca-baca komik cuma lihat Iya. gambar-gambarnya aja tuh. Iya. Gambar-gambarnya, oh ternyata kayak gini seru nih gitu kan. Akhirnya kreativitas mulai membludak mulai gitu, lihat-lihat lah ini ya. Iya, akhirnya suka. Jadi waktu itu emang dibandingkan anime lebih ke komiknya dulu sih waktu itu, manganya. Oh, manga ya. Oke. Soalnya juga waktu itu kan kayak anak kecil kan paling nonton anime kan Sabtu Minggu ya. Ya, Sabtu Nah, Minggu sedangkan sih. Sabtu Minggu TV dipakai bapak buat nonton tinju. Iya, udah sih relate sih. Pasti angkatan kita tuh relate sama Iya, tinju kan? pasti ya. Makanya dari itu pelarian aku paling ke komik. Oh, iya. manganya gitu sih. Oke. Jadi emang macam-macam ya. Dari komik juga, dari manga juga. Filosofi seseorang Yes. jadi wibu tuh beda-beda ya, Pak. Bener banget. Oke, lanjut kali ya. Oke sih. Mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kartu cop. Nah, ini kalau dapatnya kulkas seneng sih. Pulang bawa kulkas loh. Door prize. Ini jujur-jujuran lagi kita. Kalau boleh tahu, waifu ya karena kita cowok-cowok ya. Kalau boleh tahu, waifu kamu berapa dan siapa? Waduh. Sangatnya mengungkap aib seseorang. Ini lebih ke pribadi gak sih? bener banget. Mungkin kalau waifu itu sampai sekarang masih berasa banget tuh, masih ibaratnya kayak terngiang-ngiang banget sih itu tuh. Sakura Yamaguchi dari anime I Want to Eat Your Pancreas. Oh, waduh. Meskipun udah tiada gitu Iya. kan, tapi masih membekas banget di hati Iya. gitu. Selain itu mungkin bener. selain itu ada Violet dari anime Violet Evergarden. Yes, betul. Wah, cantik banget kalau Wah, itu Violet. Kenapa tidak emang. jadi istri saya? Kenapa nggak nyata gitu? Kenapa nggak nyata ya manusia ini? Enggak ding anime ini. Dan yang pasti sih ada Mama Yor. Wah, duh, Mami. Mami Yor itu kecintaan kita semua. Wah, itu emang Mami Yor parah sih. as. Mami Yor, jadilah nyata. Kalau Mas ya? Kalau- Kalau apa deh? Kalau aku tuh ada beberapa ya. Kalau di awal-awal aku nonton anime itu ada satu namanya Tobichi Origami dari Dead Alive. Udah telat. Ya, Dead Alive itu pertama aku suka karena rambut pendek, rambut putih. Nggak tahu kenapa rambut putih itu pasti punya Aura apa ya? Punya sendiri. aura sendiri. Dan yang terakhir yang mungkin aku baru seneng sekarang ada nih. Aku bawa nih. Apa tuh? Namanya Marin Kitagawa. Waduh. Wih, Marin Kitagawa. Ini best girl banget, dia kan tahu ya cosplayer, Wah, iya mana sih. anak SMA, dan dia tuh aku senengnya karakternya ini tipenya dia menghargai semua orang, kesukaan semua orang tuh Oh. dia tuh menghargai gitu. Kayak kan sukanya sama Gojo, bukan Gojo Satoru ya, bukan Gojo Satoru, Gojo Wakana ya. Dia kan penjahit dan gak umum Iya. gitu di kalangan laki-laki yang suka menjahit, tapi dia tuh seneng Gojo gitu. Dia respect sama Respect apa sama yang disukai orang lain iya, gitu kan. makanya itu jadi kayak nge-influence aku gitu loh. Wah, jadi emang kesukaan orang-orang tuh banyak dan kita harus menghargai kesukaan orang masing-masing gitu. Bener Keren banget, sih. ya, Pak. Itu sih. Oke, lanjut yuk. Lanjut. Oh ya, silahkan. Ambil. Jeng jeng jeng. Apaan tuh? Apaan tuh? Wih, Apa sebagai ibu ada keinginan untuk pergi ke Jepang nggak? Ya jujur li, Iya, jujur li ya, jujur ya li. pasti sih kalau keinginan ke Jepang tuh pasti, apalagi mau ngerasain vibe apa ya, kalau orang bilang tuh sebuah impian tuh kayak bisa lihat kotanya secara langsung, bisa lihat. Kalau aku sih lebih ke pengen tahu sih kayak produksi anime atau iklan anime itu kayak gimana sih di Jepang, apakah se-hype juga di Indonesia, apakah juga bisa diterapin di Indonesia gitu sih. Mungkin kalau Masnya sendiri kayak gimana? Ya pastinya ada dong. Iya, pasti. Karena kan anime itu kan ngambil dari unsur-unsur kehidupan Jepang. real life juga kan. Iya, Nah, iya, betul. budaya-budayanya segala macam. Jadi ketika ngeliat ada sesuatu yang baru, aku penasaran gitu kayak, oh ternyata di Jepang tuh begini. Oh, aku iya, pengen iya. tahu benar-benar realitanya kira-kira gimana gitu kan. Apalagi spot-spot tempat tertentu gitu yang ikonik gitu. Kayak Kimi no Na wa kan yang Oh tangganya iya, tuh. ya yang tangga Wah, itu, gitu kan tangga kayak, wah, di ikonik kuil itu ya, banget. Nah. ikonik banget. Kimi no namanya wa Wisnu, wah Iya. salah orang, Mas, sorry. Aduh. Mungkin bisa Iya sih. kita lanjut Mas. Lanjut, oke. Sip. Tapi emang beneran sih ke Jepang tuh jadi impian para wibu sih. Bahkan bukan yang non wibu juga pengen ke Jepang Nah, ya. iya. Oke, lanjut. Let's go. Apa nih?
Oh, pernah buat baju cosplay anime sendiri nggak? Pernah nggak kira-kira? Wah, kalau aku mungkin kalau buat baju cosplay yang terbaru tuh ada yang inian dari anime Chainsaw Man. Oh ya. Kan kebetulan mudah tuh. Iya. Cuman kemeja putih. Pakai kemeja putih. Terus mungkin celana bisa hitam. disesuaikan terus sama jas kan. Nah, Ya. mungkin kalau kalian ada yang anak FKIP mungkin ya itu dandanan Iya. kita, dress code kita buat Senin sampai Selasa gitu. Iya, jadi mudah ya, mudah dipakai tinggal ya. pasang dasi. Tinggal pasang meja, dasi. Wah, jas udah. Jadi Denji, Yo, jadi iya. Chainsaw Man. Kalau aku tuh enggak buat sih. Mungkin semi buat semi beli karena bagian kan aku suka yang Gojo juga. Gojo bukan Gojo Wakana ya. Gojo Satoru. Kebalik, bukan Gojo Satoru, Gojo Wakana Gojo kan. Wakana, Gojo Wakana kan. Itu kan kayak baju santai Jepang gitu. Iya. Nah, buat celananya itu aku nyoba buat sendiri, tapi kalau buat apa itu bajunya aku nyoba jahitin sih. Tapi kalau kayak yang dibilang Mas tadi soal cosplay itu apa ya? Tinggal memanfaatkan aja apa yang ada gitu. Jadi nggak muluk-muluk ya sebenarnya. Iya sih, bener. Bener. Kita pun kayak pakai apa ya, aksesoris dari seseorang karakter anime pun menurutku juga udah kehitung cosplay nggak sih? Iya kan? bisa. Hitung cosplay juga sih. Makanya teman-teman jangan takut buat cosplay. Banyak Iya, kok iya. karakter-karakter yang ibaratnya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu ribet ya? Iya, nggak terlalu ribet ya gitu. Sebenarnya itu ada. Betul banget. Jadi jangan ragu buat cosplay buat teman-teman. Oke, lanjut yuk pertanyaan. Oke. Silahkan. Apa nih? Kita lihat. Waduh. Ini pertanyaan umum banget nih, Mas. Iya, iya. Wibu itu apa sih, Mas? Oke. Kenapa bisa disebut wibu? Oke. Ini common ya, apa ya? Umum banget ditanyain sama orang-orang sih. Nah, bener. Sama normis kalau wibu tuh sebenarnya kalau apa ya? Aku baca di Wikipedia tuh sebenarnya wibu tuh sebutan buat orang yang suka sama budaya Jepang dan kadang jadi terlalu berlebihan ya buat terlalu nerapinnya. hektik gitu ya? Ya terlalu hektik, terus kayak di Solo terus malah ngira di Tokyo kayak gitu, malah ngobrol sama orang Indonesia pakai bahasa Jepang. Nah, wibu tuh juga diambil dari kata whips dalam bahasa Inggris ya. Artinya orang yang suka Jepangan. Tapi mungkin kayaknya di sini udah ganti ya kali ya. Wih, jadi apa? Jadi kayak apa ya? Wibu tuh lebih orang yang suka Jepangan aja, yang sering ngumpul meskipun enggak apa ya, enggak nerapin tiap hari pakai bahasa Jepang terus tiap hari wah watashi suka ini watashi gitu kan, kayak gitu. Nah mungkin kalau masnya gimana sih wibu itu sebenarnya? Ya sebenarnya kalau pandangan orang kan beda-beda ya. Kalau menurut pandangan itu emang wibu tuh yang edik banget sama Yeah. Jepangan gitu kan. Tapi dia emang berlebihan dan nggak bisa beradaptasi gitu. Dia nggak bisa melihat situasinya gitu kan. Tapi sebenarnya ada beberapa orang termasuk aku sendiri itu sering dibilang kayak wibu gitu kan. Tapi Yeah. ternyata bukan yang wibu banget gitu. Aku emang suka budaya-budaya Ya, Jepang, budaya suka Jepang. lagu-lagunya, suka Ya, animenya secara keseluruhan. Tapi yang nggak terlalu fanatik banget. Nggak fanatik. Gitu sih. Oh iya, benar banget. Ini gantian siapa sih? Aku ya. Oh iya, ya, lupa. Maaf. Pelupa tapi susah melupakan dia. Waduh. Emang wibu sad boy kayak gini. Oke. Oh iya, lanjut. Yuk. Apa nih? Wah. Pernah nggak dipandang aneh sama orang sekitar? Ceritain dong gimana Mas? Kok tapi Mas siapa? Aku lupa jadi aneh. aku Mas Mas Kodil. Kodil. Nah, gimana nih Mas Kodil tadi? Kalau aku waktu itu pernah lagi ada jam kosong di kelas gitu kan. Terus aku nonton sebuah anime yang ibaratnya emang romance gitu, slice of life. Terus karena menyentuh banget gitu kan, jadi ada sedih gitu kan. Udah sedih terus dilihat orang kayak tuturku kayak ih ngapain sih orang? Iya. Ngapain nih kok tiba-tiba nangis? Pas diperhatiin dia, nonton kartun doang nangis gitu. Ngapain ya? Iya. Kurang mengerti gitu. Iya. Emang orang-orang tuh kalau nggak berkecimpung di perwibuan kadang emang nggak mengerti gitu. Iya kan, benar. Ya juga sih itu mungkin apa ya jadi kayak masalah yang sering dihadapin wibu ya karena nggak umum. Hobi ini tuh nggak umum juga gitu. Kalau aku sih nggak ada ya, tapi mungkin akhirnya kayak jadi ciri khas gitu loh, kayak lu tuh wibu suka Jepangan, ya udah mungkin akhirnya aku jadi kayak di branding jadi wibu, tapi nggak masalah juga karena gitu ya? Iya karena Nerima gitu. karena menyenangkan juga gitu ada di dunia perwibuan ini. Tapi serius ini nyenengin dunia perwibuan. Kalian harus coba minimal sekali seumur hidup. Betul nggak? Sekali Setuju. berkelanjutan tapi. Iya, berkelanjutan tapi nanti pasti. Oke, lanjut Mas Kodil. Oke. Ambil. Jadi masih sering event ya Mas? Atau
udah lama sih sebenarnya. Kalau aku event itu terakhir emang yang waktu itu tuh bulan Juli. Oh Juli ya? Iya. Ya emang agak lama ya berarti. Agak lama ya. Tergantung diajak temennya juga Oh sih. iya sih. Kalau sendiri datang ke event gitu kan malu juga. Iya, nanti malah plonga-plongo. Nah itu. Malah hah. Tadi kira mau nyuli Iya, cosplayer gitu. mau nyulik cosplayer, mau ngarungin loli nanti. Lanjut. Kalau boleh tahu deh Mas, Mm-mm. pertama kali nonton anime apa dan kenapa bisa suka? Oke. Ya tadi mungkin udah diceritain ya. Yang pertama tuh Kimi no Na wa. Ya. Ya karena balik lagi Kimi no Na wa tuh kan bukan yang tipe episode ya, dia film kan. Dia tuh punya grafik yang beneran bagus banget. Apa ya? Meskipun dia emang animasi, tapi animasinya tuh smooth, bagus dan bisa Masterpiece banget ya. masterpiece. Dia tuh bisa menggambarkan Jepang secara animasi dan itu tuh susah banget. Jadi teman-teman yang mungkin non wibu pun sangat rekomendasi nonton film-film Kimi no Na wa ya dari Makoto Shinkai ya namanya, iya. dari Makoto Udah Shinkai. gitu kan berlanjut kan sekarang banyak berlanjut. produk-produk ibaratnya movie-movie yang terbaru dari Iya. Makoto Shinkai juga yang gak kalah bagus dan ya gak kalah sama bagus dan cerita tuh jadi salah satu faktor juga ketika kita nonton anime ya. Gitu sih kalau Mas. Kalau Fadil aku sendiri gimana sih? kalau anime yang pertama kali aku nonton itu adalah Pokemon. Oh, Pokemon. Ya. Soalnya kan waktu itu emang One Piece kan kayak terjegal juga kan. Iya, One Piece Gak terjegal. full episode. Iya, full episode terus diulang lagi. Ya, itu kan. Ya aduh balik lagi nih Global TV gimana? Nah, makanya waktu itu kebetulan juga Pokemon di jam tayangnya di TV pagi, jadi Ya, ya, pagi. aku nontonnya waktu itu Pokemon. Oh ya. Ngikutin sampai sekarang, sampai main Pokemon Go gitu. Oh, iya, ikut-ikutan, main Pokemon Go, ikut iya, iya, komunitasnya segala macam ya udah, jadi nikmatin sih aku. Pokemon Itu terus yang jadi buat Mas Kodil apa ya? Mulai mendalami terus lihat wah Iya sih. seru juga ya di Nah, Jepangan gitu. Apalagi kan kayak monster-monster cibi-cibi gitu Oh, kan lucu iya, gitu iya. ya. Lucu banget. Kayak Anya. Pokoknya Anya nomor 1. Oke, kita lanjut pertanyaan. Lanjut. Oke, gas. Deng. Apa ini? Apakah pertanyaannya ilmu eksak? Aduh, kena. Oke, kalau maraton anime bisa tahan berapa jam sampai nggak mandi enggak? Ayo, jujur nih. Jujur ya, ini pengalaman Jujur pribadi aja jujur nih ya. Waktu itu lagi libur kuliah, libur libur lebaran kuliah. gitu kan. Ah. Bingung nih mau ngapain nih. Heeh. Terus kebetulan terlintas di YouTube itu ada preview Gintama. Oh ya Gintama. Wah, this anime so legend, Nah, kan? bro. Wah, Gintama kan? keren. Pas nyari-nyari infonya, Gintama kan bukan seasonan dia. Dia Iya, kan bukan season. Nah, langsung banyak. Pas lihat ada berapa ratus episode. Iya. Ya udah akhirnya maraton waktu itu sehari Iya, mungkin iya. bisa sampai 12 sampai 14 jam sih. Aku bayang sih. Itu makan aja Bayang di sih. apel sekali Iya, sekalian nonton. Iya kan? Iya. Foto terus ya paling istirahat cuman buat kayak ibadah terus kamar mandi ya udah selebihnya itu. Tapi efeknya juga lumayan waktu itu. Tapi tadi kan ada pertanyaan, mandi enggak? Kalau ditanya mandi sih enggak sih kayak. Saking udah malesnya gitu kan, saking kayak udah capeknya gitu kan. Nontonnya lelah gitu kan, abis nonton capek kayak ayo mulai istirahat. Ya udah istirahat. Mau buru-buru besok terus lanjut nonton lagi. Lanjut nonton lagi. Waduh. Itu guys bahaya. Jangan Bahaya. ditiru ya kayak gitu. Soalnya Jangan waktu ditiru. selesai namatin Gintama langsung kena darah rendah. Waduh. Agak beresiko tinggi ya maraton anime Kebanyakan ternyata. di depan. Iya. Ada efek buruknya juga. Kalau aku sih kemarin mungkin aku nggak sebanyak episode Gintama ya. Aku cuma maraton 3 season doang tapi aku lupa namanya. Oh, Bang Dream. Bang Dream. Nah, kan aku terus lihat tuh 3 season. Tapi kalau mandi aku tetap mandi ya. Soalnya kalau aku jujur saat nonton kalau kan di depan PC ya, di depan PC itu kalau nggak mandi juga nggak terlalu enak gitu. Jadinya emang kalau aku nonton anime dibuat senyaman mungkin gitu. Jadi kadang kalau nggak mandi, aduh keganggu nih. Ya udahlah mandi dulu nanti baru nonton. Pribadi juga. Iya Ya, karena, kebutuhan pribadi. tapi mungkin karena episodenya juga nggak banyak ya. Jadi nggak terlalu makan waktu banyak banget juga. Paling cuma berapa? 10 jam doang paling. Udah itu doang sih paling. Oke, lanjut. Oke, Next. kita lanjut. Aku apa? Kamu ding. Oh, Oh, iya. iya. Lupa, sorry. Lupa ini manusia ini. Apa nih? Waduh. Apa nih? Di pertanyaannya sangat Pertanyaan berbahaya ini. sih. Apalagi kayak relate buat Mas nih sebagai Oh, iya. fans Sword
Sword Art Online nih. Iya, iya. Ini pasti relate banget. Pernah nggak sih Mas kepikiran buat pergi ke isekai? Kenapa? Waduh. Wah, kalau pergi ke isekai pasti dong. Pasti kenapa tuh? Kalau mungkin terlintas kepikiran aja enggak ya. Kalau mau pergi ke isekai beneran enggak dong. Nanti ditabrak sama truk kun ya. Darum pindah ke isekai. Kalau ya karena isekai itu ibaratnya perwujudan kayak dunia yang kita impikan ya. Jadi pasti semua orang tuh pengen banget masuk gitu. Kalau Mas Kodil sendiri gimana? Sebenarnya aku nggak terlalu suka isekai gitu ya. Ketika ada ini 2020 tuh banyak banget anime Isekai, kan. ya benar. Terus aku kayak nggak terlalu happy, gue kayak nggak terlalu suka gitu. Tapi ketika aku ada satu anime itu Overlord. Oh iya, Overlord. Wah. Kan di situ banyak unsur-unsur keren sih. yang lainnya gitu ya. Orang-orang anime lain mungkin nonjolin isekainya gitu. Iya. Fantasinya Yes, sendiri fantasinya. gitu kan. Kalau Overlord tuh banyak banget unsur-unsur yang di luar itu tuh, seperti kayak politik, Oh, terus iya. kayak kemanusiaan juga ada. Dan itu gue tuh kayak wah, kalau ini benar-benar bisa ada suatu hari ada isekai yang dunia diidamkan kayak gini kayak wah keren banget sih. Tapi gitu. Emang aku jujur Overlord itu salah satu masuk wishlist buat aku nonton ya karena banyak yang cerita juga bagus sih. Oh, Masnya belum nonton berarti? Aku belum nonton nih. Wajib nonton nanti. Oke, siap. Minimal sekali seumur hidup ya. Ya, masuk wishlist nih. Udah aku catat pokoknya di sini. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Mana ya? Oh, ini aja. Tapi jujur anime tuh kadang dia bisa nyeritain hal-hal politik gitu, iya. hal-hal yang berkaitan tentang hidup. Jadi bukan hanya cerita itu cerita yang sembarangan aja ya, gitu. Bukan cuma sekedar kayak fantasi gitu tuh. Keren sih. Oke, lanjut. Pernah ikut event Jepangan apa aja? Wah, banyak dong pasti dong. Banyak sih. Banyak dong pasti dong. Nggak mungkin nggak banyak nih. Ya, silakan. sebagai seorang warga Jabodetabek. Iya. Kalau sebelum pandemi itu dulu setiap tahun tuh ada di Jakarta tuh namanya Japan Matsuri. Oh iya, Itu tahu. terkenal Banget. Terkenal banget. Jadi ya udah kita ikut. Itu benar-benar wilayah dijadiin dikonstruksinya seolah kayak di Jepang. Jadi ke Jepang ya. Oh iya, Japan Fest. Jadi, oh iya bener. Iya. Tahu. Jadi enak banget gitu kayak nikmatin itu. Ya udah ikut. Kadang beberapa kali ikut ke cosplaynya. Iya. Ada juga kayak ikut-ikutan aja gitu kayak nggak ikut cosplaynya tapi ikut dandan kayak gitu. Iya. Biar menarik aja gitu sih. Kalau Masnya? Kalau aku tuh sebenarnya baru mulai ikut event itu beneran setelah pandemi. Habis Lebaran kemarin, April. Itu tapi lebih sering di Solo ya sama Jogja karena belum pernah ke Jakarta, tapi ada cita-cita mau datang ke event di luar Jogja Solo. Jadi kalau di sini tuh nggak tahu kenapa hampir setiap minggu tuh kayak ada gitu. Aktif banget di komunitasnya ya. Iya, komunitasnya di Solo sendiri tuh bisa dibilang nggak cukup aktif, sangat aktif. Sangat malah. Bahkan setauku di Solo tuh bisa ada 3-4 komunitas. Pernah di Solo itu ada acara di hari yang sama bareng. Waduh. Kenapa nggak mecah kan orangnya? Tapi yang aku heran tuh satu, rame semua. Wah. Orang-orangnya ini emang wibu tuh banyak sebenarnya. Emang nggak kelihatan habis aja. dari satu tempat ke tempat lain nih. Iya bener. Jadi kalau event tuh karena setiap minggu ada, kadang ya sering bisa sebulan tuh tiap weekend pasti event juga pernah. Iya tapi mungkin karena makin kesini juga musim hujan ya kali ya. Jadi nggak terlalu banyakin event kan juga takut bosen juga kan kalau event-event terus gitu. Paling cuma 1-2 tapi yang gede sekalian kayak gitu sih. Oke, lanjut. Let's go. Pertanyaan silahkan. Ambil apa ini?